Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, kembali menjadi pusat perhatian publik setelah namanya terseret dalam pusaran kasus korupsi yang sempat mengguncang dunia politik Indonesia. Namun, alih-alih menjalani hukuman penjara seperti yang diputuskan pengadilan, Hasto justru menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini sontak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, mengingat amnesti biasanya diberikan untuk kasus-kasus politik atau pelanggaran HAM, bukan untuk kasus korupsi yang selama ini menjadi musuh bersama bangsa. Amnesti tersebut membebaskan Hasto dari hukuman penjara yang seharusnya ia jalani. Banyak pihak mempertanyakan alasan dibalik keputusan ini. Apakah murni pertimbangan kemanusiaan atau ada kepentingan politik yang lebih besar? Di sisi lain, keluarnya Hasto dari penjara juga menimbulkan perdebatan soal keadilan hukum di Indonesia, terutama dalam penanganan kasus korupsi yang selama ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Namun, cerita Hasto tidak berhenti sampai di situ. Alih-alih menerima nasib, ia justru mengambil langkah berani dengan menggugat Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Hasto, pasal tersebut terlalu luas dan multitafsir sehingga rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk membungkam kritik atau bahkan menjerat lawan politik yang dianggap mengganggu kekuasaan. Langkah Hasto ini memicu reaksi beragam. Sebagian masyarakat mendukung upayanya untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan berpendapat. Sementara yang lain menilai gugatan ini hanyalah upaya untuk melindungi diri sendiri dari jeratan hukum. Di tengah gelombang demonstrasi dan diskusi publik, isu ini pun berkembang menjadi perdebatan nasional tentang batasan hukum, kebebasan sipil, dan integritas lembaga peradilan. Gugatan Hasto bukan sekadar soal dirinya pribadi, melainkan juga menyangkut masa depan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia. Pertanyaannya kini, apakah hukum akan tetap menjadi alat kekuasaan yang bisa digunakan semaunya, atau justru menjadi pelindung hak-hak warga negara dan penjaga keadilan? Perjalanan kasus ini akan menjadi ujian penting bagi sistem hukum Indonesia, dan publik menanti kemana arah keadilan akan berpihak. Kasus Hasto Kristianto bermula dari skandal suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang menyeret nama Harun Masiku, seorang politisi yang hingga kini masih buron. Skandal ini mencuat ke permukaan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK melakukan operasi tangkap tangan yang mengungkap adanya upaya suap untuk memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR melalui jalur PAW. Dalam proses penyelidikan, nama Hasto disebut-sebut terlibat dalam pusaran kasus ini, baik dalam dugaan pemberian suap maupun dalam membantu pelarian Harun Masiku dari kejaran aparat penegak hukum. Hasto diduga berperan aktif dalam proses lobi-lobi politik dan pengaturan strategi agar Harun bisa lolos menjadi anggota DPR, meski secara hukum tidak memenuhi syarat. Selain itu, ia juga diduga memberikan bantuan logistik dan perlindungan kepada Harun setelah kasus ini terbongkar, sehingga memperumit upaya penegakan hukum. Keterlibatan Hasto dalam kasus ini menjadi sorotan publik karena posisinya sebagai sekjen partai besar, yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum dan etika politik. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan 2 dakwaan utama. Pertama, dakwaan suap yang berkaitan dengan upaya memuluskan PA Harun Masiku. Kedua, ia juga dijerat dengan dakwaan obstruction of justice, yaitu menghalangi proses hukum dengan cara menyembunyikan atau membantu pelarian Harun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 UU Tipikor sendiri mengatur secara tegas tentang larangan menghalangi atau merintangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman yang dihadapi tidak main-main, bisa mencapai belasan tahun penjara. Proses hukum yang menjerat Hasto pun menjadi perhatian luas, karena menyangkut integritas lembaga politik dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah 2 kali upaya pra-peradilan yang diajukan Hasto ditolak oleh pengadilan, ia akhirnya harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Di ruang sidang, Hasto didampingi tim pengacara, berhadapan dengan jaksa penuntut umum yang membawa tumpukan bukti dan saksi. Setiap persidangan selalu dipenuhi awak media dan masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kasus ini. Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul berbagai tudingan bahwa kasus ini syarat dengan muatan politis. Banyak pihak menilai
Penetapan Hasto sebagai tersangka dan jalannya persidangan tidak lepas dari dinamika politik nasional yang sedang memanas. Demonstrasi kecil dan perdebatan sengit di luar maupun di dalam ruang sidang menjadi pemandangan sehari-hari, menambah tensi kasus ini. Proses hukum yang panjang dan penuh tekanan ini memperlihatkan betapa rumit dan peliknya persilangan antara hukum dan politik di Indonesia. Kasus Hasto menjadi cerminan bagaimana kepentingan politik dan penegakan hukum seringkali saling bertabrakan, menciptakan dinamika yang sulit diprediksi. Publik pun menanti, apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan atau justru akan kembali menjadi korban tarik-menarik kepentingan elit. Di Pengadilan Tipikor, Hasto divonis bersalah dalam kasus suap dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara, namun dinyatakan tidak terbukti melakukan obstruction of justice. Tak lama setelah vonis, Presiden Prabowo memberikan amnesti yang membebaskan Hasto sepenuhnya. Amnesti ini memicu spekulasi rekonsiliasi politik, sekaligus mengembalikan Hasto ke panggung politik nasional. Meski bebas, pengalaman pahitnya dengan pasal 21 justru memicu langkah hukum baru menggugat pasal itu ke Mahkamah Konstitusi. Meski statusnya kini sudah bebas, Hasto tidak lantas berhenti berjuang. Ia tetap menggugat pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebuah pasal yang pernah menjeratnya dan membuatnya harus menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan. Bagi Hasto, perjuangan ini bukan sekadar soal dirinya sendiri, melainkan demi mencegah penyalahgunaan pasal karet yang bisa menimpa siapa saja di masa depan. Ia menyadari pasal-pasal multitafsir seperti ini sangat rawan digunakan untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap kekuasaan atau bahkan membungkam lawan politik yang dianggap mengganggu stabilitas. Pengalaman pahit yang ia alami menjadi pelajaran penting bahwa sistem hukum harus melindungi hak asasi setiap warga negara, bukan justru menjadi alat penindasan. Dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, Hasto ingin memastikan tidak ada lagi warga negara yang menjadi beban pasal-pasal yang bisa ditafsirkan seenaknya. Ia ingin hukum benar-benar menjadi pelindung, bukan ancaman. Banyak orang dari berbagai latar belakang mendukung langkah ini, karena mereka juga khawatir akan potensi penyalahgunaan hukum yang bisa menimpa siapa saja, terutama mereka yang berani bersuara atau mengkritik kebijakan pemerintah. Demonstrasi damai dan diskusi publik pun bermunculan, menandakan bahwa isu ini bukan hanya milik Hasto, tapi juga keresahan bersama masyarakat luas. Dalam gugatannya, Hasto meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan pasal 21 secara lebih ketat dan jelas, agar tidak ada lagi ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ia juga mengusulkan agar ancaman hukuman maksimal yang sebelumnya 12 tahun diturunkan menjadi 3 tahun, sehingga lebih proporsional dan adil. Proses hukum ini menjadi sorotan banyak pihak, karena hasilnya akan berdampak besar pada perlindungan hak-hak warga negara di masa depan. Perjuangan Hasto bukan sekadar upaya membela diri, melainkan bagian dari gerakan yang lebih besar untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Ia ingin memastikan bahwa demokrasi berjalan sehat, di mana hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan fondasi keadilan bagi semua. Langkah ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia di negeri ini. Pasal 21 UU Tipikor dianggap terlalu kabur. Frasa mencegah, merintangi, atau menggagalkan membuka ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, siapapun yang kritis atau membela hak hukum bisa dijerat, menciptakan efek gentar, dan membungkam kebebasan berekspresi. Gugatan Hasto menuntut batasan tegas agar pasal ini hanya digunakan untuk tindakan nyata yang benar-benar menghalangi proses hukum. Hasto menyoroti ketimpangan ancaman hukuman pasal 21 jauh lebih berat daripada pasal suap inti. Padahal obstruction of justice adalah tindak lanjut, bukan akar korupsi. Memberi suap diancam maksimal 5 tahun, obstruction of justice bisa 12 tahun, sebuah anomali yang membuka peluang represi. Usulan Hasto turunkan ancaman maksimal pasal 21 agar proporsional dan tidak jadi alat tekanan politik. Sejak awal, Hasto dan PDI Perjuangan menuding kasus ini syarat muatan politik. Apalagi setelah pemecatan Jokowi dari partai diikuti penetapan Hasto sebagai tersangka.
Dukungan amicus curiae dari tokoh-tokoh independen memperkuat dugaan kriminalisasi. Amnesti dari Prabowo justru mempertebal aroma politik, dianggap sebagai langkah rekonsiliasi sekaligus penegasan kemandirian dari rezim sebelumnya. Rangkaian peristiwa ini menyoroti betapa hukum di Indonesia masih rentan diintervensi kepentingan politik. Di balik semua drama, Harun Masiku tetap jadi misteri, buronan yang tak kunjung tertangkap, dan kunci utama kasus suap PLAW. Tanpa kehadiran Harun, tuduhan obstruction of justice terhadap Hasto sulit dibuktikan secara langsung. Selama Harun belum ditemukan, kasus ini akan selalu terasa janggal dan jadi simbol pekerjaan rumah besar bagi penegak hukum. Gugatan Hasto ke Mahkamah Konstitusi bisa mengubah lanskap pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika dikabulkan, pasal karet akan dipersempit dan ancaman hukuman dipangkas, memperkuat perlindungan hak warga negara. Namun ada kekhawatiran pelemahan pasal ini justru menguntungkan koruptor. Indonesia kini di persimpangan jalan memilih supremasi hukum yang adil atau membiarkan zona abu-abu yang rawan disalahgunakan atas nama perang melawan korupsi.